hasratku, rinduku memuji. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu perikop di dalam Alkitab di mana setelah kebangkitannya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa harus 3 kali? Mengapa pertanyaan ini sampai 3 kali? Nah, saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan bertanya sampai 3 kali? Setidak-tidaknya ada 4 pandangan, ada 4 tafsiran tentang alasan ini. Ya, yang pertama, mereka yang menafsirkan bahwa karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini biasanya ditafsirkan oleh mereka-mereka yang kurang belajar. Jadi satu pertanyaan untuk tubuh, satu pertanyaan untuk jiwa, satu pertanyaan untuk roh manusia itu sendiri. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua mewakili pertanyaan Allah Tritunggal. Jadi pertanyaan pertama pertanyaan Allah Bapa, pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan Allah Anak, dan pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan Allah Roh Kudus. Ini juga biasanya mereka yang menafsirkan cara ini adalah mereka yang tidak belajar teologi secara sungguh-sungguh, dan mereka mencoba menghubung-hubungkan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan. Ini namanya juga tafsiran. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga adalah pertanyaan ini sampai 3 kali karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap, menyangkalnya 3 kali. Dalam pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua, Petrus ini belum sadar-sadar. Baru pada pertanyaan yang ketiga, hatinya sedih dan dia mulai sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tafsiran ini biasanya kita temukan di dalam komentari para teolog. Misalnya Matthew Henry, ya, di dalam bukunya Matthew Henry Commentary. Kemudian tafsiran yang keempat adalah pertanyaan 3 kali menegaskan pentingnya pertanyaan ini. Maksudnya Tuhan menegaskan bahwa Petrus harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga hal itu dikatakan atau ditanyakan sampai 3 kali. Kita tahu di dalam Perjanjian Lama ada banyak kisah-kisah di mana dinyatakan sampai 3 kali. Ini menunjukkan suatu kepastian yang sungguh, penekanan yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa hal itu memang benar-benar Tuhan kehendaki. Tafsiran yang pertama tadi karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tafsiran yang kedua karena Allah adalah Tritunggal. Tafsiran yang ketiga adalah karena Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dan tafsiran yang keempat adalah menegaskan pentingnya mengasihi Tuhan. Nah, sekarang pandangan saya yang mana? Pandangan yang ideal yang mana? Sebelum saya masuk di dalam pandangan saya mau jelaskan dulu dari sisi bahasa aslinya. Ya. Pertanyaan yang pertama dan kedua itu dipakai kata agapao. Ya. Jadi Tuhan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapao aku? Agapao itu nanti kata bendanya adalah agape. Jadi Tuhan bertanya, apakah engkau agapao aku? Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, aku phileo engkau. Jadi phileo itu nanti
kata philia ya. Jadi mengasihi bukan kata agape, dia jawab dengan phileo ya. Kasih persaudaraan. Demikian juga yang kedua, Tuhan bertanya, apakah engkau agapao aku lebih daripada mereka semua? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku phileo engkau. Ya. Dan yang menarik adalah pertanyaan Tuhan yang ketiga. Kenapa Tuhan memakai kata yang berbeda? Jadi Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo aku? Maka sedihlah hati Petrus. Dia berkata, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku phileo engkau. Banyak orang menafsirkan bahwa antara kasih philia berbeda dengan kasih agape. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan selalu menuntut kita mengasihi dia dengan kasih agape. Sebagaimana di dalam perintah-perintah Tuhan. Supaya kita mengasihi dia, agapao dia, agapao Tuhan Allah dengan segenap hati. Agapao sesama manusia dengan seperti diri sendiri. Dari beberapa tafsiran tadi, saya berada di posisi tafsiran yang keempat. Walaupun tafsiran yang ketiga juga itu banyak para teolog yang memiliki pandangan seperti itu. Bahwa pertanyaan sampai 3 kali itu dilatar belakangi oleh penyangkalan Petrus yang ketiga kali. Sehingga dengan 3 kali bertanya menyadarkan Petrus akan apa yang ia lakukan dan harus ia lakukan ke depannya. Tetapi saya juga berpendapat bahwa pertanyaan sampai 3 kali menegaskan betapa pentingnya, menegaskan betapa sungguh-sungguhnya kita harus mengasihi Tuhan. Bukan kasih yang biasa-biasa, tetapi kasih yang tinggi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kasih yang maksimal. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan yang sama juga datang kepada kita hari ini. Apabila kita bertemu Tuhan mata dengan mata, atau melalui firman ini kita baca, dan Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita mengasihi dia lebih daripada kita mengasihi yang lain? Atau lebih daripada yang lain mengasihi Tuhan? Ini pertanyaan penting bagi kita. Kita kadang menomorduakan Tuhan. Kita mengutamakan menyelesaikan dulu bisnis, menyelesaikan dulu bahkan pelayan itu sendiri. Lalu nanti baru kita mengasihi Tuhan. Pertanyaan yang sungguh menusuk di dalam hati saya dan di dalam hati kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Kita yang bisa menjawabnya. Saya memohon kita, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Mari kita memuliakan dia dengan cara itu. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku